Minasan! Spoiler lengkap chapter 1119 One Piece telah rilis dengan judul Emmet, di mana pada spoiler kali ini Itsumade mengatakan bahwa transformasi Bonnie menjadi Nika hanyalah transformasi palsu saja, serta pelarian bajak laut topi jerami dari Pulau Egghead semakin dekat setelah melempar Itsumade dengan sangat jauh. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya Minasan. Pada cover chapter 1119 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-9, terlihat anak-anak yang sangat membenci Kaido melempari batu ke kepala Yamato saat ia berada di Kybi. Spoiler pun dimulai di mana laboratorium Egghead di mana Kaku telah dilepaskan dari gelembung oleh Stacy. Namun, Kaku justru sangat marah kepada Stacy atas kata-kata terakhir Edison. Kaku berteriak, "Teman, jangan membuatku tertawa." Kaku lalu menyuruh Stacy untuk pergi sebelum Lucci muncul. Tapi, terlihat wajah Kaku yang marah sekaligus menahan air matanya Minasan. Kemudian kita diperlihatkan para raksasa yang bersorak-sorai melihat Luffy dan Bonnie yang berwujud Nika. Namun Itsumade mengatakan pada mereka semua bahwa itu hanyalah transformasi palsu berkat kekuatan dari Toshi Toshinomi dan menyuruh para raksasa untuk tidak terburu-buru senang. Itsumade pun langsung menembakkan api dari mulutnya. Melihat itu, Luffy pun berubah menjadi balon raksasa untuk menangkis api tersebut. Membuat Luffy berteriak kesakitan, tapi ia berhasil menahan serangan Itsumade dan melindungi kapal Elbaf. Lalu, di saat Luffy merentangkan tangannya dan menarik kedua sayap Itsumade, ia kemudian mengatakan kepada yang lainnya bahwa para Gorosei bisa pulih apapun serangan mereka. Sehingga satu-satunya cara melawan mereka adalah dengan melemparkannya sejauh mungkin. Luffy pun berteriak dan meminta kepada Bonnie, Sanji, dan Franky untuk menyerang tubuh balonnya dengan segala cara menggunakan kekuatannya. Mendengar itu, tentu saja Bonnie sangat terkejut, namun mereka tetap melakukan perintah Luffy. Mulai dari Sanji yang menggunakan Ifrit Jambe Hell Memories, kemudian Franky yang menggunakan Strong Impact Right, dan terakhir Bonnie yang menggunakan Tokudai Nika no Punch. Serangan gabungan itu pun mengenai punggung Luffy, membuatnya berteriak kesakitan karena salah satu dari mereka ada yang menyerang menggunakan haki. Lalu Luffy membuat tubuhnya semakin besar dan mendorong Mars ke arah perut raksasanya. Kemudian Luffy menggunakan Gomu Gomu no Down Balon sehingga membuat Itsumade terhempas sangat jauh ke seberang lautan. Mirip ketika Luffy menghantam Alvida saat pertama kali bertemu Minasan. Setelah membuat Itsumade terhempas, akhirnya kapal Elbaf siap berlayar. Luffy pun bertanya, di mana Usopp dan yang lainnya? Sanji lalu mengatakan bahwa mereka sepertinya terlambat. Oh iya Minasan, di chapter ini kita lagi-lagi tidak diperlihatkan Zoro, Jinbe, dan Nusjuro. Atlas lalu memberitahu Sanji dan yang lainnya bahwa mereka harus segera pergi dan melakukan sesuatu terlebih dulu. Atlas juga memberitahu Lilith bahwa saat ini York sudah bisa melacak pergerakan mereka sekarang. Di saat Atlas hendak mengatakan apa yang baiknya mereka lakukan, panel pun memperlihatkan keadaan di dasar laut, di mana robot raksasa kuno kembali bangkit. Begitupun dengan Denden Mushi yang ada di dalamnya kembali terbangun. Akhirnya, pesan Vegapunk pun berlanjut, namun ada sedikit gangguan dan terputus-putus pada transmisinya. Vegapunk mengatakan bahwa barang yang diwariskan bisa disebut wasiat. Saya berharap pesan ini sampai mereka yang terpengaruh oleh tujuan. Kita lalu diperlihatkan beberapa reaksi di seluruh dunia ketika melihat Vegapunk kembali pada layar. Mulai dari Whole Cake Island di mana Katakuri, Moscato, Brony, dan Zukoto bertanya-tanya apa yang ia coba katakan itu.
Di kapal koran berita ekonomi dunia, Vivi dan Morgans juga terkejut melihat siaran Vegapunk yang telah kembali. Kita juga melihat Gaimon dan Sarfunkel, namun karena mereka berdua tidak memiliki Denden Mushi, jadi mereka tidak mengetahui siaran Vegapunk yang tersebar ke seluruh dunia. Kembali ke Pulau Egghead, York lalu memberitahu para Gorosei bahwa transmisi Denden Mushi menggunakan sirkuit yang terpisah untuk transmisi dan untuk penyimpanan memori. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan siaran Vegapunk secara permanen adalah dengan menghancurkan sepenuhnya. Lalu kita diperlihatkan Jupiter yang memuntahkan para agen Cyberpol dan para Seraphim ke kapal perang angkatan laut, kemudian bergegas menyedot kapal Elbaf. Luffy yang melihat hal tersebut pun langsung melompat ke pantai dan meninju wajah Jupiter untuk menghentikannya. Namun, di saat Luffy meninju Jupiter, Warkuri justru berlari melewati Luffy dan langsung melompat ke atas kapal Elbaf untuk menabrak kapal tersebut. Luffy kemudian berteriak kepada para raksasa untuk berhati-hati dengan Warkuri karena kepala monster itu yang sangat keras. Brogy pun langsung memberi perintah kepada para raksasa untuk segera menahan Warkuri yang akan menghancurkan kapal Elbaf berkeping-keping. Di saat bersamaan, Bonnie telah kembali ke wujud aslinya setelah menggunakan wujud Nika, membuat Sanji pun mengkhawatirkannya. Bonnie lalu mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi melakukannya. Kebebasan sangat melelahkan. Kemudian, Luffy menyadari ada sesuatu yang datang dari dalam lautan. Dan ternyata, itu adalah robot raksasa kuno. Ia mengingat suara Joy Boy di masa lalu, di mana Joy Boy mengatakan bahwa, "Dengarkan Emmet, jika waktunya tiba, kau harus..." Ternyata robot kuno raksasa tersebut bernama Emmet Minasan. Ia lalu bertanya, "Waktunya?" Kita pun melihat Emmet yang melompat keluar dari lautan dan langsung meninju wajah Warkuri hingga berhasil mematahkan salah satu taring milik Warkuri Minasan. Semua orang yang melihatnya pun sangat terkejut. Bahkan mata Luffy sampai berbinar-binar. Tertulis pada panel akhir, "Romantis bergerak sekali lagi." Dan spoiler chapter 1119 One Piece pun hanya sampai di sini Minasan. Wah, ternyata spoiler kemarin yang mengatakan tentang Wika Salim itu tidak ada ya. Perbedaan spoiler singkat dan spoiler lengkap memang seperti itu Minasan. Pada intinya kekuatan Bonnie yang bisa meniru Nika hanyalah transformasi palsu saja, atau bisa dikatakan bahwa Bonnie hanya meniru bentuk fisik saja, tapi tidak dengan kekuatan Nika. Artinya, sisa menunggu Nami dan yang lainnya berhasil mendaratkan Sanigo ke lautan, serta Zoro dan Jinbe yang harus bergegas meninggalkan Nus Juro agar mereka berhasil pergi dari Pulau Egghead dengan selamat. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh Minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.